Ceritanya ada sebuah spekulasi dan konspirasi mafia judai bola di Indonesia. Nah, teori ini tuh muncul gara-gara kekalahan Indonesia kemarin pas lawan Australia, yang dimana pertandingan ini adalah debutnya pelatih timnas baru Patrick Kluivert. Disclaimer, ini cuma sebuah teori konspirasi dan cocok logi yang beredar di masyarakat aja. Jadi ada website atau situs judai bandar cuan besar yang dimana Indonesia dipur 2 di pertandingan kemarin. Nah, banyak spekulasi katanya kondisi ini sangat menguntungkan pihak bandar. Ternyata katanya hal-hal kayak ini tuh sering terjadi dan ini salah satu penyebab STY dipecat pada waktu itu. Jadi ada spekulasi dulu pas Indonesia lawan Arab sebenarnya Indonesia itu seharusnya kalah karena katanya mafia judai di situs-situs ini udah ngatur supaya Indonesia kalah lawan Arab dan STY udah dikasih tahu tentang hal ini. Cuma katanya STY pada saat itu punya integritas, di belakang dia ngomong oke sama para mafia judainya, tapi pas di depan STY nggak peduli, Indonesia tetap dimaksimalin supaya menang. Dan katanya karena hal ini akhirnya para mafia ini memutuskan buat mengganti STY karena STY nggak bisa diatur. Selain itu karena integritas STY pada saat Indonesia dibawa menang lawan Arab, banyak bandar sama mafia yang rugi besar karena STY nggak nurut. Pertanyaan selanjutnya, gimana sama Pak Erick Thohir? Nah, spekulasi di kalangan netizen masih kepecah jadi dua, antara Pak Erick sebenarnya udah tahu dan sudah terlibat, dan ada juga yang percaya kalau Pak Erick itu tahu tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena tangan para mafia ini udah terlalu besar. Tapi ya mudah-mudahan ini cuma sebuah spekulasi dan teori konspirasi aja. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Tapi itu kan baru asumsi aja teman-teman, baru rumor ya. Tapi kalau misalnya memang terjadi seperti itu, sangat luar biasa sekali, bahaya sekali kalau memang terjadi. Tapi kan itu cuma pendapat asumsi pribadi aja gitu mungkin ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Kali ini ada banyak pendapat netizen tentang pesimisnya Patrick Kluivert untuk di pertandingan melawan Bahrain, teman-teman. Harusnya seorang pelatih itu memberikan spirit, memberikan semangat kepada anak buahnya ya. Tapi yang terjadi saat ini Patrick Kluivert malah pesimis dengan apa yang akan dihadapi, yaitu melawan Bahrain, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut, pada yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Pada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat video selanjutnya. Pernyataan yang sangat pesimis dari Patrick Kluivert yang sebut timnas Indonesia akan sulit kalahkan Bahrain. Waduh, gawat sih ini belum main aja ini udah pesimis. Gimana timnas Indonesia mau menang kalau pelatihnya aja udah minder duluan? Padahal kan kemarin waktu diperkenalkan sebagai pengganti Coach Sintayong, ada yang sampai menyebutkan dari salah satu esko PSSI bahwasanya pelatih saat ini dan staf pelatihnya adalah yang paling mewah dan yang paling bagus yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Ya, kira-kira contohnya seperti ini guys. Tapi kok lawan Bahrain dibilang sulit ya? Ini gimana kita mau menang guys? Coba menurut kalian. Aduh, padahal ini adalah laga yang sangat penting dan wajib dimenangkan oleh timnas Indonesia. Aduh, ini lelucon macam apa ini? Betul. Ya, maksudnya kan harusnya Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia itu memberi pernyataan yang sifatnya optimis, yang memacu semangat dari para pemain dan fans timnas Indonesia. Bukannya malah mengeluarkan pernyataan ini akan sulit untuk kalahkan Bahrain. Ini jujur guys, ini makin kesini makin berasa timnas kita tuh kembali ke era kegelapan. Padahal skuad komposisi timnas saat ini tuh bisa dibilang sangat mewah. Tapi kok bisa ya malah pelatihnya yang minder duluan untuk mengalahkan Bahrain? Aduh, pusing guys, menurut kalian gimana? Udah aja pecat aja tuh pelatihnya. Bagusan Sintayong. Seorang pelatih tuh ya memberikan semangat ya kepada timnya, kepada anak buahnya, kepada anak asuhnya, bukan malah pesimis sendiri. Belum apa-apa udah minder, udah pesimis, udah takut duluan. Harus kayak Sintayong, gak pernah takut melawan siapapun, gak pernah mau bikin statement seperti itu ya, yang pelatih yang sebelumnya itu ya. Sekarang ini baru aja mau baru main udah Jangan si paling Belanda dong, mentang-mentang Belanda semua lo ah. Kita kritis, sabar. Harus kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok sesuka lu. Sabar bang, sabar bang. Lu berpendapat di sini lu nggak boleh. Kluivert out. Kita paham kecewa, kita semua kecewa. Paham. Kita semua kecewa. Sabar. Kita semua kecewa, paham. Ayo semangat lagi Indonesia. Gua dukung Indonesia, coy.
Indonesia, tapi Kluivert tahu. Semua juga Indonesia dong. Semua juga Indonesia. Boleh. Mentang-mentang turunan Belanda semua ya, jadi dia nggak mau dikritik. Dia membentangkan Patrick Kluivert out itu nggak boleh teriak-teriak katanya. Padahal itu kan di dalam stadion itu sah-sah aja mau ngapain. Apalagi cuma teriak-teriak aja. Itu kan udah kebiasaan di dalam stadion itu kan seperti itu. Lanjut. Gua akhirnya tersadarkan Sintayong padahal cuma butuh oleh Romeni untuk bisa menyelesaikan puzzle-nya di lini depan. Tapi yang ditunggu-tunggu Sintayong malah hancur sekarang kayak begini. Dan ini paling nyesek banget, lu mau tahu dua pemain ini, Marcelino Ferdinand bahkan Rafael Struijk, dua-duanya nggak perform di pertandingan kemarin. Sebelumnya di bawah Sintayong itu bisa menjadi dua andalan bahkan dua pemecah kebuntuan bagi timnas Indonesia. Kenapa di sini gue bilang bahwa oleh Romeni adalah kepingan terakhir puzzle dari Sintayong? Karena sebelumnya di era Sintayong kita tuh nggak punya striker atau pemain depan yang punya tipe finisher. Hampir semua striker tuh udah pernah dicoba sama Sintayong ya. Ada Ramadan Sananta, Egy MV, Malik Rizaldi, Rafael Struijk. Ternyata dia punya kelebihan di link up player. Dan Marcelino ini punya kelebihan dari sisi speed, dribbling, bahkan bisa mendominasi saat posisinya free roll. Kepingan puzzle ini sebenarnya udah dateng nih oleh Romeninya, tapi Sintayongnya di cut off. Nggak tahu kalau misalnya Sintayong masih di Indonesia, masih melatih timnas, mungkin ceritanya berbeda ya dengan adanya Oli Romeni ini. Lanjut. Mohon maaf kalau saya salah Pak Erik. Menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan tiga pelatih yang jadi satu. STY digantikan oleh Kluivert, Pasto, dan Lansar. Karena tiga-tiga ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini Klopp, Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul. Karena dia berapa kali pelatih striker, bisa merangkul ruang ganti, gue dapat info seperti itu. Pastor, tactical, very strong, analytic, very strong. Dan Alex Pastor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda. Masuk Denny Lansar bisa bahasa Indonesia, lebih paham budaya Indonesia. Jadi gue lihat setelah beberapa hari pemecatan SC, oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Breaking news guys, ada info baru nih. Timnas Bahrain sudah tiba di Jakarta sore ini. Timnas Bahrain sudah tiba di Jakarta. Mereka datang dengan wajah yang penuh optimis dan menjadi laga yang sulit bagi Patrick Kluivert. Kata Patrick Kluivert, ini laga menghadapi Bahrain laga yang sulit. Aduh, jangan pesimis kayak gitulah Patrick Kluivert lah. Tetap ya, kita harus optimis menghadapi Bahrain ya. Kita sekali lagi kita satukan doa, satukan dukungan, full support untuk timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Gak ada supporter lu kan tuh Bahrain lu. Udah disediain 3.000 tiket, gak ada yang beli kan supporter lu. Takut. Udah dah, pokoknya sekali lagi kita satukan doa, satukan dukungan untuk timnas Indonesia agar bisa meraih 3 poin hasil kemenangan menghadapi Bahrain nanti Selasa. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Teman-teman, tim dari Bahrain sudah datang dan sudah diperlakukan sangat baik juga ya oleh tim dari Indonesia. Teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.